Udah dalam proses limpah kejaksaan. Tapi nggak ditahan ya, Pak? Kan itu kan di bawah 5 tahun. Itu kan pencemaran nama baik kan 4 tahun hukumannya. Jadi nggak bisa ditahan. Sampai ada vonis. Akan terus berjalan dakwaan. Semakin lama dia tersangka makin asik. Dia tiap pagi bangun stres. Terimalah perbuatanmu. Itu aja. Gue sih nggak begitu peduli orang kayak gitu. Dia bukan saingan gue. Agar tahu aja perbuatannya. Tapi semakin lama dia tersangka, semakin tiap pagi dia gue tersangka. Gue mah cuek aja. Dan udah proses. Bilang sama si itu gue nggak ada rencana damai. Yang besar mulut tuh dia apa saya? Dia mengatakan abang kan. Nah dia yang besar mulut. Tadinya bilang Rasman bentar lagi baju oranye. Iya kan? Evi dan lain-lain. Yang besar mulut tuh dia, bukan saya. Saya fighter. Saya bertahan membela diri saya, tapi saya maju. Justru sekarang dia aneh tuh kalimatnya kan. Dia bilang, dia bangun tidur, cuman bayangin saya. Saya bayangin muka dia jelek begitu. Masih banyak yang harus saya bayangin. Anak saya, istri saya. Saya berbahagia sekali ya. Anak saya sudah 2 dokter. Mereka ngurusi saya, keluarga saya ada bidan, ada kepala dinas, ada pengusaha. Kita aman-aman aja. Justru dia sekarang bilang, saya nggak peduli. Mau 1 hari juga nggak masalah. Iya kan? Ada. Terus terserah. Ya, kalau bisa segera diproses kejaksaan. Kan begitu. Udah nggak percaya diri lagi kok dia. Kenapa? Karena nggak bisa diatur-atur hukum ini, bos. Mungkin kau dulu mengira saya ini, memang saya orang kampung, tapi kerja saya bukan kampungan. Nah, saya nggak pernah bilang saya orang kota, saya orang kampung. Tapi saya berjuang di Jakarta ini insya Allah dengan modal, kemampuan, kejujuran. Dan saya juga punya orang yang bisa mendalami hukum. Jadi, untuk itu balikkan saja ke Hotman. Hotman itulah yang harusnya malu karena berkuar-kuar. Justru kalau saya sudah nantangin kemana-mana. Mana ada orang bilang, gua datang tantangin. Nggak berani dia. Saya bilang, kalau saya undang dia, datang, saya akan layani dia. Tapi cobalah bilang ke saya, dari dia, saya undang Rasman, saya pasti datang. Bukan saya menyerang pribadi Sarah, bukan. Nah, cuma mereka namanya biasalah media kan. Jadi ini sekali lagi saya katakan bahwa urusan ini selesai saya dengan Hotman, maka Kim harus mempertanggungjawabkan perbuatan. Saya merasa diadu domba. Ya kan? Hotman yang ngomong. Rasman itu mengkambing hitamkan. Jadi terserah dia. Bagi saya sekarang Iklim Hakim harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, jadi saya minta kalian datangi, kejar dia, termasuk Donggowi. Jangan sembunyi. Nanti tiba-tiba TSK baru. Nah, tapi yang pasti Iklim Hakim nggak ada damai untuk dia. Loh, kok saya dibilang minta damai? Lucu ya, Hotman ini gini. Ini kasus Hotman versus Rasman, Hotman versus Iklim Hakim. Kan begitu ya? Tapi kok ngomongnya Rasman terus? Emang saya sama Iklim Hakim beda, Pak? Kan satu LP. Yang beda nanti, kalau sudah ini dilihat tidak terbukti, Kim yang harus mempertanggungjawabkannya itu. Hai, nikmati jadi tersangka, udah itu aja. Saya nggak peduli lo mau jadi apa, yang jelas kita beda dunia. Saya udah terlalu sukses dibanding dengan kamu, terlalu sukses. Makanya jangan iri. Kunci kesuksesan adalah pujilah kehebatan orang lain, karena kamu akan termotivasi untuk melakukannya. Dan saya percaya bahwa dalam proses ini, saya yakin bahwa saya akan terbebas dari proses hukum ini. Karena sekali lagi saya katakan bahwa saya bekerja dalam konteks sebagai seorang lawyer profesional yang diatur oleh undang-undang. Saya bukan melakukan obstruction of justice, menghalang-halangi penegakan hukum. Jadi saya jangan dibanding-bandingkan
disama-samakan dengan lawyer yang dikategorikan obstruction of justice. Apa itu? Kasus Setia Novanto, Fredrik Yunadi, dia berbeda kasusnya dengan saya. Jawabannya nih. Udahlah, jangan saingan sama Hotman lah, udah beda banget lah, oke? Pokoknya semakin lama kau tersangka, tiap pagi kau sakit kepala. Makanya jaga mulutmu, oke? Kalau kau iri sama kesuksesan orang, ya jangan iri. Lu nggak akan, gue itu sukses kan karena gue kerja keras. Lu tahu nggak sih, gue jam 3 pagi, tiap subuh kerja. Gue udah jadi pengacara 40 tahun, saya 20 tahun jadi asistennya berbagai pengacara bule. Saya 5 tahun di Australia di kantor pengacara terbesar, 700 pengacara. Jadi kalau Anda iri, ya janganlah, oke? Semakin Anda iri, semakin nanti banyak fitnah, oke? Udahlah, nikmatinlah, hei botak, nikmatin dan jadi tersangka. Udah deh, lu mau bela apapun kau jadi tersangka kan? Saya sampaikan bahwa hari ini sudah dikomunikasikan bahwa saya akan menghadirkan ahli dan insya Allah akan diperiksa hari ini. Ahli dari saya. Dan Saudara Iklim Hakim telah diperiksa minggu lalu oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan laporan dari saya yang kita duga memberikan keterangan palsu, berbohong, kemudian berbohong di bawah sumpah, kemudian diduga melakukan keonaran. Terkait hal ini, saya terima kasih bahwa laporan saya bergerak cepat dan seharusnya Iklim Hakim dan pengacaranya harus juga memberikan pernyataan ke media. Dan saya harap teman-teman semua berkenan untuk menghubungi dia supaya dia tahu bahwa perbuatan dia, tanda tangan dia, surat pernyataan dia, kata-kata dia yang membantah apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kejahatan yang nantinya akan saya buktikan. Sementara saya bekerja dalam rentang waktu surat kuasa dan menyampaikan sesuatu di publik, dilindungi oleh undang-undang dan diminta oleh klien saya yang bernama Iklim Hakim. Nah, karena itu terhadap kasus ini, siogianya Iklim Hakim harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apalagi ada pengakuan dari Hotman Paris bahwa mereka berpacaran. Maka Iklim Hakim, saya minta Anda untuk tampil. Jangan diam saja. Dan jangan dikira saya diam. Saya sudah bertahan menahan diri 1 tahun 7 bulan. Dan Anda saat ini harus bicara. Jangan nanti tiba-tiba besok tersangka baru Anda tahu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.